Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat masa kini, kembali lagi bersama saya Putri Zidni di Masa Kini Talks. Nah, kali ini kita akan berbagi kisah yang menarik bersama Bang Rifki, yaitu beliau merupakan ketua dari komunitas Balai Baca ya Bang Rizky ya. Bang, tolong dong kisahin gimana sih awalnya terbentuk komunitas Balai Baca ini? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Maulana. Saya kebetulan pendiri dari komunitas Balai Baca. Kita gerak mulai dari tahun 2015, tepatnya di bulan Agustus. Jadi lahirnya Balai Baca tuh karena kita tuh pingin ngasih sebuah pemecahan masalah gitu kan terhadap masalah-masalah yang ada. Jadi kita ngelihat nih apa sih yang bisa kita lakukan anak-anak muda. Jadi pemahaman kita tuh kayak kita tuh nggak pengen cuma kayak mengkritisi pemerintah terhadap masalah-masalah yang ada. Kenapa nggak coba melakukan sesuatu hal kecil buat menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi lahirlah Balai Baca di Agustus 2015. Fokus kita itu adalah di literasi, terutama untuk memperluas akses bacaan dan meningkatkan akses baca bagi anak-anak yang ada di pelosok dan pedalaman yang ada di Aceh gitu. Jadi berarti kita memang tuh, komunitas Balai Baca ini bergerak di bidang pendidikan ya? Literasi ya. Di bidang literasi, oke. Memang fokusnya kepada anak-anak yang berada di desa-desa terbelakang gitu ya, yang kurang akan pendidikan gitu. Oke. Terus kita tuh punya 3 program utama yang menjadi bayangan kita. Hal ini bisa memecahkan masalah-masalah yang ada loh gitu. Jadi kita pertama punya perpustakaan desa. Itu kita base-nya di Biren. Di Biren. Di Desa Paseh, Kecamatan Juli. Iya. Jadi kita punya apa namanya? Perpustakaan desa. Nama programnya itu Balai Baca. Jadi kita bergerak dari itu. Dari perpustakaan desa, kemudian kita juga kepikiran gimana kalau ini buku udah kumpul banyak nih, gimana kalau buku ini juga bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang ada di luar desa gitu. Jadi tercetuslah satu program lagi namanya Muge Buku. Nah, kalau teman-teman pernah dengar yang namanya Muge itu kan biasanya di Aceh dikenal dengan Muge Engkut, yang jual-jual ikan keliling-keliling yang gitu pakai keranjang gitu kan. Terus ada Muge Pisang gitu. Nah, kita tercetus dari itu, kita kenapa nggak menggunakan, bisa dibilang itu kan kearifan lokal ya. Betul. Hal yang sudah dikenal, tapi biar agak nyentrik ya udah kita pakai keranjang, kita kasih nama Muge Buku, kita keliling di pusat kota, di tempat-tempat orang ramai berkumpul. Jadi rutinitas kita dulu itu sebenarnya di Pendopo Kabupaten Biren, di Pendopo apa namanya, di alun-alunnya di Tugu Kabupaten Biren. Di situ kita berkegiatan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Jadi biasanya kan orang-orang pada ngumpul di sana kan. Selain mereka bisa olahraga, targetnya mereka juga bisa membaca gitu. Lebih kenal buku seenggaknya gitu. Berarti memang dipersilahkan untuk kepada masyarakat ambil buku dan membaca gitu. Tidak dibatasi waktu? Tidak dibatasi waktu dan gratis. Oh gitu, tapi dikembalikan bukunya? Dikembalikan nantinya. Kalau boleh tahu bukunya tuh berasal dari mana nih Bang? Apa ada misalnya kayak Abang buka open donasi gitu untuk para ibu-ibu ataupun adik-adik di luar sana yang mempunyai buku yang sudah tidak dipakai dan masih bermanfaat, disumbangkan atau gimana? Sebelumnya kita gerak tuh mulai dari, kita jalannya kan nggak mulus-mulus aja tuh Kak, selama berapa tahun berarti ya? 5 tahun belakangan ya berarti ya? Betul. Awalnya kita malah nggak punya buku sama sekali, kita ngumpul gitu kan, dari cerita tadi pengen ngelakuin sesuatu lah gitu. Gimana juga nih kita nggak punya buku gitu, gimana memulai perpustakaan gitu. Jadi punya ide dulu, ya udahlah ngumpulin anak-anaknya dulu. Jadi dulu kita mulai dengan kursus gratis. Jadi anak-anak di desa itu kita kumpulin, kita bilang bahwa ada kursus gratis. Nah, modal perpustakaannya tuh awalnya adalah buku-buku kuliah kita, malah buku hukum gitu. Ada buku, pokoknya segala buku ya udah kita kumpulin di suatu ruangan. Apapun itu ya. Buat modal awal lah, walau sebenarnya nggak layak untuk dibaca gitu kan. Seiring berjalannya waktu, kita cobalah publish ini buat ngajak orang-orang baik untuk ikut donasi. Pertama main via Facebook. Oh gitu. Jadi mulai dari sana mulai banyak orang yang tertarik nih dengan program kita dan ikut donasi. Kebanyakan sih dari Pulau Jawa gitu yang donasi gitu.
Nah gitu, bukunya terkumpul sampai saat ini alhamdulillah dari pos tuh ada aja yang ngirimin, tiba-tiba datang ke perpustakaan gitu kan ngirimin buku gitu. Alhamdulillah dari kita mulai dari buku koleksi pribadi sampai saat ini kurang lebih yang masih stay di perpustakaan bukunya sekitar 5 ribuan masih ada. Soalnya kita kan rata-rata tiap berkegiatan di desa-desa tuh selalu ninggalin buku gitu ya. Betul. Nah, itu tadi cerita Muge Buku. Nah, satu lagi program kita namanya Ransel Baca. Ransel Baca. Nah, kalau pengen dari ngelihat ini nih, dari sudut pandang bahwa minat baca masyarakat Indonesia, tolong dikoreksi kalau mungkin salah ya. Iya. Karena minat baca masyarakat Indonesia itu kan 0,01% Iya, gitu deh. Nah, gitu. Nah, coba lihat nih masalahnya apa sebenarnya, kok bisa indeks minat baca masyarakat Indonesia ini rendah banget gitu. Iya. Ternyata kalau dilihat dari hasil pengalaman ya, bukan riset dan penelitian gitu. Ternyata masalahnya adalah akses bacaan sendiri itu masih sulit bagi masyarakat Indonesia gitu. Nah, kita pernah berkegiatan di Pulau Aceh. Pernah berkegiatan di salah satu sekolah di Aceh Timur, sekolah swasta merdeka yang kalau masuk tuh harus dari Aceh Tamiang, Sungai Tamiang tahu ya? Iya, tahu. Sungai Tamiang itu harus sekitar 5 sampai 7 jam kita ngarungi sungai itu supaya bisa sampai ke lokasi gitu. Itu artinya kan lokasi-lokasi yang cukup sulit untuk akses bacaan. Kita pengen memperluas akses bacaan gitu. Jadi ternyata faktanya kalau anak-anak, kita mulai dari anak-anak ya, bukan nggak ngelihat dari sudut dewasanya. Ternyata anak-anak kalau udah disajikan buku, mereka akan dengan senang hati menyentuhnya pertama. Setelah mereka nyentuh kan otomatis mereka penasaran apa sih isi buku gitu. Ternyata masalahnya adalah akses bacaan kita di Indonesia ini masih sulit gitu. Salah satu. Makanya kenapa tujuan utama kita selain meningkatkan minat baca juga memperluas akses bacaan karena untuk mau baca otomatis perlu buku dulu dong gitu kan. Ya udah, jadi fokusnya kita adalah memperluas akses bacaan dan meningkatkan minat baca. Kita dari 3 program tersebut di 2020 kemarin kita alhamdulillah dapat anugerah dari Perpusnas untuk sorry bukan Perpusnas. Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Pendidikan sebagai desa literasi, gitu. Jadi Desa Paseh pada 2020 lalu dicanangkan sebagai desa literasi. Gitu. Nah, yang Putri penasaran nih dari tadi ya, gimana sih respon anak-anak ketika abang-abang ini volunteer datang ke desa mereka, membagikan buku, mengadakan sebuah aktivitas yang menurut mereka memang fun gitu. Nah, sebelum ke anak-anak sebenarnya kendala utamanya adalah akses kita ke desa. Benar. Masyarakat Aceh ini kalau dilihat dari beberapa kegiatan masih trauma dengan kejadian-kejadian masa lalu kayak aliran sesat gitu kan. Dengan pemahaman mereka kan bahwa kalau kita nih kalau ditanya kalian mau ngapain, kita mau berkegiatan nih, pengen ngajakin anak-anak baca gitu. Tujuannya apa? Apa keuntungan bagi kalian? Ketika ditanya keuntungan bagi kami itu apa? Kita kan bingung juga tuh. Apa sih keuntungan bagi kita gitu? Nggak ada gitu. Bingung juga, jadi ya udah cerita bahwa kita dari komunitas ini ingin melakukan kegiatan baca bareng anak-anak lah. Respon awal dari masyarakat otomatis kan agak aneh ya, ada orang yang melakukan ini dengan sukarela tanpa mendapat apa-apa, mungkin gitu ya dari pemahaman kita. Jadi kecurigaan pertama itu biasanya kita tuh aliran sesat. Ini bukan aliran sesat kan, pertanyaan yang paling sering kita dapati ya kalau ke desa-desa tuh ya. Ini bukan aliran sesat kan. Jadi proses yang lumayan lama juga untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini kegiatan murni kerelawanan dari kegiatan mahasiswa dan relawan-relawan lainnya yang di dalamnya itu campur aduk lah apa elemennya gitu. Jadi lumayan lama juga untuk yang seringnya ya, lumayan lama untuk meyakinkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan buat ngajakin anak-anak kenal buku lah gitu. Nah, selesai dari sana baru jumpa anak-anaknya. Di anak-anak kan malah lebih gampang ya untuk ngajakin mereka. Iya, kalau anak-anak malah lebih gampang. Modus ngumpulin mereka biasanya ya udah bagi-bagi jajanan paling gampang ya. Karena memang untuk games, ada reward gitu lah ya untuk mereka ya. Untuk mengumpulkan mereka gitu, apalagi kan baru nih, apalagi kegiatannya cuma sekali gitu misalnya. Ya gitu paling. Proses ngumpulin anak-anak cukup gampang, memperkenalkan diri dan baru berkegiatan di sana. Nah, kegiatannya biasanya
yang fokus utama kan aktivitas membaca ya. Tapi di luar itu ketika ada relawan-relawan yang terkumpul, biasanya dari berbagai elemen lah, ada dari kesehatan, ada dari keguruan gitu. Jadi ketika ketersediaan relawan itu banyak, jadi kita bisa ngelakuin banyak hal. Misal ada dari kesehatan, kita bisa ngajakin anak-anak kenal PHBS gitu. Betul. Dari ada teman-teman yang dari psikolog gitu, bisa mereka bisa ngajakin anak-anak lebih kenal dengan dirinya gitu. Kegiatan-kegiatan seperti itulah di sana. Jadi biasanya kita berkegiatan tuh mulai dari sehari aja atau bisa stay di lokasi sampai 1 minggu atau lebih gitu. Gitu ya, tergantung bagaimana kondisi. Tergantung bagaimana Tapi kondisi. ini memang salah satu kisah yang bagi Putri karena memang beberapa masyarakat di Aceh ini tidak wise gitu pemikirannya ya, masih yang tentang kalau misalkan ada orang-orang yang datang gitu masih yang kayak negatif gitu karena traumanya agak lumayan berat gitu ya. Terus juga gimana ya, respon dari masyarakat karena terkendala di Aceh ini juga kota yang syariat ya, jadi memang agamanya tuh kuat gitu ya, mereka tuh nggak mau sama sekali agamanya dirusak atau diganggu gitu. Tapi salah satu kegiatan yang memang sangat luar biasa juga sih ya, abang-abang ini misalnya kayak mampu untuk meyakinkan masyarakat bahwa kami ini datang untuk membantu anak-anak atau ibu bapak sekalian gitu ya, untuk meningkatkan wawasan mereka gitu ya, mengadakan games-games yang memang membuat mereka itu senang daripada mereka hanya bermain games yang dari handphone atau gadget yang nggak baik efeknya untuk mereka gitu ya. Terus gimana nih Bang, selama terkendala COVID-19 ini kan kayaknya nggak bisa kunjungan ke desa-desa nih, apa sih kegiatan saat ini? Untuk saat ini kebetulan kita kan punya perpustakaan di desa, paling cuma berkegiatan di sana gitu. Kebetulan saya kan mendirikan dan jadi ketua tuh sampai 2020 akhir kemarin. Sekarang dipegang untuk tanggung jawabnya sama Ihwan. Dia yang stay di Biren. Kebetulan saya juga sedang ada kerjaan di Banda Aceh ini sekarang gitu. Jadi untuk kegiatan sekarang setelah pencanangan itu kita memang agak sulit gerak gitu ya, mau kemana-mana. Misal, Betul. sebenarnya kegiatan rutin kayak ransel baca dan muge buku itu kan muge buku tiap minggu pagi tuh. Dengan adanya pandemi sekarang ini kayaknya harus di stop dulu lah bentar, nggak apa-apa gitu kan. Terus kayak ransel baca juga itu program tiap sebulan minimal 2 lokasi dekat yang bisa kita kunjungi, dan dalam 1 tahun minimal 2 lokasi yang jaraknya cukup pelosok tuh yang harus kita kunjungi, kayak Pulau Aceh, kayak tadi Campur Paluh tadi salah satunya. Gitu sih. Jadi kalau 2020-2021 tuh kita lebih banyak kegiatan di perpustakaannya bareng anak-anak di Desa Paseh gitu. Oh gitu. Nah ini juga bisa nih buat sahabat masa kini yang di rumahnya punya buku ya yang berlebihan, atau buku-buku masa kecil kalian, atau ibu rumah tangga di luar sana yang punya buku anaknya gitu yang udah tidak terpakai dan masih layak, boleh nih dihubungi Bang Rifki. Di mana nih Bang kalau misalkan pengen dihubungi nih? Buat teman-teman yang mau hubungi atau lihat kegiatan-kegiatan kita bisa cari di Instagram, itu namanya Balai Baca. Balai Baca. Oke. Selain menyumbangkan buku, kalian juga bisa mungkin join ya Bang ya. Boleh. Buat kalian yang aktif di organisasi atau memang kalian yang juga punya komunitas yang serupa gitu ya, bisa join atau berkolaborasi bersama Bang Rifki untuk meningkatkan millennials Aceh gitu ya, untuk menambah wawasan mereka dan membantu masyarakat sekitar gitu. Oke nih Bang Rizky, kita udah sampai di penghujung acara. Saatnya kita pamit undur diri nih Bang Rifki. Sahabat masa kini, saya Putri Zidni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.